Jadi gue di Abdul Majid, ada tukang fotokopi yang di belokan, nah gue di situ. Ngapain lo di situ? Observe. Tapi observasinya bukan yang gue datengin. Melainkan? Gue liatin, beneran gue nggak interview. Berapa kali lo datang ke situ? Selama 2 minggu tuh sekitar berapa ya? 8 mungkin ya. Kayak Intel ya? Kayak Intel, asli. Jangan fotokopian depannya belakangnya pabrik sabu gitu. Kayak gitu. Pernah di hari keberapa gitu gue beli fotokopian itu. Si mas-masnya ngeliatin gue udah kayak ngeliatin pembunuh. Oh, ini orang yang ngeliatin di seberang akhirnya kemari ya? Iya, akhirnya beli dia. Oke, jadi posesif ya. Posesif itu memberikan pelajaran yang cukup banyak. Iya, itu produksi yang cukup proper soalnya. Iya. Teman-teman dari Palari dapat teman-teman cast-nya juga enak banget. Dodot, Grite, Putri, seru banget. Iya. Jadi lu kalau udah kayak tadi lu bilang produksi yang cukup proper, ketika lu bertemu dengan produksi yang tidak proper, lu masih bisa memanage mood dan emosi tapi sekarang. On set bisa, tapi kalau sendiri mungkin gue ngeluh. Tapi kalau ke orang lu masih bisa handle menahan lah ya. Iya. Iya, maksudnya kasarnya gini kali ya. Gue ngerasa gue nggak sehat kalau gue nggak ngeluh pada saat gue dapat produksi. Gue pernah sehari 33 scene bang baru-baru ini. 33 scene. Coba kita cek timelinenya Ciko dia bekerja apa belakang. Enggak percaya man. 33 scene itu montas semua kali. Mending kalau montas semua scene semua walaupun gue sendiri ya. Cuma 33 scene dan ini kan series. Oke. Ayo lo gimana tuh? Nggak tahu gimana. Ya cuman no maksudnya nggak tahu gimana. No comment. Itu maksimal. Iya oke. Maksimal. Bukan berarti gue harus marah kan maksudnya. Soalnya itu kan masih bisa ngejalanin itu ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau tapi kan mungkin sekarang gue ngerasa gue bisa milih gitu maksudnya. Iya. Gue harus bisa milih gitu maksudnya. Berarti bukannya jadi picky ya. Tapi apakah ini sehat untuk gue apa enggak? Kalau enggak nggak usah. Iya. Sesimpel itu. Bisa ya. Bisa. Hopefully. Tapi itu pertanyaan gue buat nanti tanya. Oke. Itu ada to-do list, tenang. Gue mau nanya ini tadi. Ketika lo merasa, kan tadi lo bilang, lo merasa ketika lo udah ngalamin produksi yang proper, terus adalah momen-momen lo ketemu produksi yang dari segi aktor tuh kayak kurang kondusif lah. Betul. We've all been there gitu. Yeah. Nah, lo kan tadi bilang lo akan menjaga itu supaya coworkers lo tidak merasakan kalau ada kebetean di dalam diri. Nah, lo mencurahkannya ke siapa? Orang-orang terdekat gue, pacar. Atau kalau misalnya lagi jomblo, gue punya kayak temen deket gitu, beberapa orang gitu. Gue bisa cerita ke dia. Tapi gue tuh nggak pernah suka kalau gue cerita pada saat misalnya gue lagi syuting nih, kasarnya, tai ini produksi anjol, nggak bisa begitu. Gue harus jalanin dulu semuanya. Kalau nggak, ntar ganggu gue. Gue nggak bisa immediate langsung ngeluh gitu. Sometimes gue merasa, of course nggak sering. Itu kadang-kadang blowing off steam gitu. Bini gue sih sering jadi tempat sampah kalau gue lagi kesel banget sama orang gitu. Dan gue, kadang-kadang gue telepon dia tuh gue marah-marah gitu. Tai banget nih orang nih, bener-bener nih. Aku udah kayak gini, aku gini. Habis itu agak rasa lebih, ya udah. Gue tuh cuma pengen denger, ya udah kamu sabar ya. Sebentar lagi beres gitu. Dia udah capek jadi tempat sampah gue gitu. Tapi itu kan bikin lo jadi sehat kok anyway. Makanya tadi gue nanya, lu kayak gitunya ke siapa? Iya makanya. Berarti pacar lo, bini gue senasib lah. Senasib lah, kena mulu. Ampas-ampasnya tuh kena mulu. Iya. Kena banget. Iya. Ya cuman maksud gue, gimana ya, soalnya pacar gue kebetulan emang tipe orang yang sering banget komplain. Tapi menurut gue itu sehat banget gitu. Dia sehat banget gitu, ngejalaninnya enak gitu segala macam. Kalau lagi ada masalah dia tahu caranya gimana gitu. Mungkin karena dia sering komplain. Nah gue tuh bukan tipe, gue capek tuh gue nggak bisa ngomong capek kok. Kenapa? Kalau gue ngomong capek, rasanya pada saat gue ngomong ini, misalnya gue sekarang capek nih, capek gitu. Itu makin jadi kok perasaan gue, karena divalidin gitu. Sementara gue nggak bisa ngapa-ngapain akan hal itu. Tapi lo kalau lawan terus capek juga lo, maksudnya jadi... Bener, iya. Gue jadi overthinking gitu, makanya ini kebetulan nanti semoga pacar gue nonton, jadinya gue lagi promosiin dia. Nah cewek gue tuh selalu ngajarin, udah keluarin aja kalau kamu capek lah kasih tahu. Nah gue lagi belajar buat psikolog dia? Enggak juga? Jauh lebih muda dari gue bahkan. Masih 22. Kan gue gak nanya umurnya, gue cuma nanya profesi. Kenapa lo harus umumin masih kuliah maksudnya. Oh masih kuliah, iya. Gue tadi udah riset dulu sih, pengen tahu pacar lo sekarang siapa. Udah tahu berarti ya. Gue melihat pacar lo, gue merasa tua gitu. Karena gue merasa seangkatan itu nyokapnya, bukan anaknya ya. Saya kenal sama mamanya, dia pacaran sama anaknya. Gimana gue gak merasa tua? Iya makanya. Ya anyway, so...
Iya, I think it's healthy lah untuk bisa mencurahkan every once in a while kan. Iya. Penyalin Cahaya itu setahu gue produksinya tuh di tengah pandemi ya. Pandemi awal-awal ya Cik ya, 2020 ya? Enggak kok, kita 2021. 2021 Januari ya. Awal 2021? Iya, kita jalan. Gimana lo bisa tergabung di Penyalin Cahaya? Gue lagi syuting kadet pada saat itu, masih di Jogja, masih syuting, tiba-tiba Regas nge-DM gue. Bla 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 bla, terus akhirnya ketemu. Dia lihat lu di mana? Bisa nge-DM? Pria. Posesif. So it's opening doors for you ya? Iya. Bener. Ya udah kita ready. Gue casting dulu, 1 kali casting, dipanggil, proses. Tapi prosesnya Regas tuh cukup ajaib. Karena? Gue datang, udah dikasih PPT, decknya tapi nggak biasa. Decknya ada 60 lembar tentang karakter gue sama tentang film Penyalin Cahaya yang kemana. Lalu ada table, dia mau emosinya kemana tiap scene. Tapi table ini bisa dikawinin dengan gue perspektif gue gimana. Tapi ini start mau gue begini, ayo kita kawinin. Menurut lu gimana? Gitu. Metodologis banget. Iya. Cuman yang menarik adalah buat gue Regas tuh bener-bener ngasih kesempatan buat ini ruangan lu nih, subtext tuh punya lu nih, udah lu jalanin aja. Gue ngelihat semuanya, lu perhatiin detail-detail karakter lu sendiri. Berarti yang ngedesain karakter, gue lupa nama karakter siapa? Amin, yang ngedesain Amin dengan gayanya yang gua kayak gitu, itu ngomong sambil ngebul, ngelihat orang juga males. Gini, itu lo create ketika reading atau reading dan pada saat observasi. Jadi gue di Abdul Majid itu tuh ada Abdul Majid sini Cipete. Fotokopian. Ada tukang fotokopian di belokan, nah gue di situ. Ngapain lo di situ? Observe. Tapi observasinya bukan yang gue datengin, melainkan gue liatin. Beneran gue nggak interview. Oh, lu nggak ngobrol sama orangnya maksudnya? Nggak ngobrol. Jadi lu datang berapa kali lo datang ke situ? Selama 2 minggu tuh sekitar berapa ya? 8 mungkin ya. Terus lu nggak disangka orang gila gitu datang ke fotokopian nggak beli, nggak ngobrol? Iya, I take that risk gitu maksudnya. Tapi gue ngeliat gitu. Soalnya gue pengen nyobain sesuatu. Soalnya gue ngerasa pada saat gue interview orang, belum tentu orang itu mau cerita, bisa vulnerable gitu rasanya. Nggak, nih fotokopian nih. Iya. Terus lu diem aja gitu di pojok. Ntar kalau misalnya lu lewat nih, di Abdul Majid itu tuh ada seberangannya. Nggak ada apa-apa, cuman kayak rumah depan rumah, gue diem depan rumah. Kayak Intel ya? Kayak Intel, asli. kayak BNN, gerobak ada ini, jangan fotokopian depannya belakangnya pabrik sabu. Gitu, kayak gitu, gue ngebayanginnya. Pabrik sabu. Jadi lu diem di seberang fotokopian, emang jalannya nggak gede sih, Abdul Majid kan nggak gede ya. Jadi lu liatin aja gitu. Liatin main HP, kadang-kadang gini. Suspicious aja. Apa yang lo dapat dari mengobservasi tempat fotokopian itu yang lo terapkan di karakter Amin? Gue ngerasanya tiap orang kan gerakannya tuh orang tuh ada gerakan yang cepet, yang lama gitu. Ini orang tuh gerakannya cepet tapi males. Cepet tapi males. Kayak capek cuman harus gerak dan harus cepet. Paham gak sih maksud gue? Capek tapi harus kayak dituntut tapi ogah gitu. Iya, ogah gitu. Nah, dengan ini dikawini juga sama Regas tuh udah punya riset dia sendiri gitu. Gua digabungin gitu sama riset gua yang Regas maunya dinamis nih. Ini orang tiap pagi ngopi, ngerokok segala macam itu wah pusing kepalanya tapi dia udah tahu mau ngapain jadi kepalanya nggak gerak, badannya doang yang ngikutin gitu maksudnya. Nah, tapi kan itu kan nggak bisa. Karena udah refleks ya, dia udah tiap hari dia melakukan itu udah nggak pakai mikir gitu. Iya. Nah, jadi gue pernah di hari keberapa gitu gue beli. Beli apa? Jadi gue beli peralatan buat ngejilit, belajar di rumah, tapi ke fotokopian itu. Si mas-masnya ngeliatin gue udah kayak ngeliatin pembunuh. Oh, ini orang yang ngeliatin di seberang akhirnya kemari ya? Iya, akhirnya beli dia. Iya, tapi udah kayak gitu. Nah, terus udah ngeliat-ngeliat gitu, tapi gue gak mau kok mention apapun. Rasanya ntar jadi patah gitu maksudnya. Dia gak nanya juga? Enggak. Kenapa mas ngeliatin saya terus? Naksir ya? Ditanya gitu bingung sih gue. Iya. Untungnya dia gak nanya sama sekali. Terus lo belajar ngejilit? Belajar ngejilit. Ada gak sih adegan ngejilit? Gak ada ya? Iya, tapi emang beda buat gue rasanya. Gue gak biasa megang kertas, terus megang kertas yang udah biasa gini-gini. Berasa mereka tuh bisa gini nih. Ngituin kertas tuh gini. Zerk. Wah gila nih. Nah gue ngerasa ada atau enggak, gue pengen bisa itu, gitu maksudnya. Terus lo bisa akhirnya? Iya, nggak jago-jago banget bisa cuma. Tapi ada lah gestur-gesturnya. Gestur-gesturnya yang bisa gue, yang ngerasa ini harus nih gue dapetin gitu. Belajar motor, gue tuh selalu gue bisa naik motor, cuman kalau syuting, akhirnya di Penyalin Cahaya gue beli motor. Kebetulan emang pengen punya.
nabrak juga. Serius? Nabrak motornya ini apa? Rodanya tuh depannya tuh ke belakang. Nabrak tembok gua. Depannya ke belakang. roda Gue coba membayangkan. Depannya ke belakang. Itu roda depannya tuh ke belakang. Jadi gua nabrak. Oke, ini kan roda kan begini. Ini kan dua nih. Kan roda. Ini kan dua. Iya, agak ribet. Terus itu kameranya. Iya, ini kan gini. Iya. Terus nabrak. Nah ini depannya. Ke belakang gitu. Nggak bisa dimajuin bahkan. Enggak kan nggak serapet ini. Depan mundur gitu. Iya. Segitiganya mundur masuk ke dalam gitu. Elunya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu motornya dijahit doang. Kenapa ceritanya bisa begitu? Baru belajar. Meleng kan kalau kita udah naik motor kan gue baru bisa dan gue belajar langsung di jalan kan. Pas gue jalan gitu, ini bahkan udah selesai penyalin cahaya. Pas gue di jalan itu kan udah autopilot, gue bengong. Bengong gitu terus nabrak. Nggak, yang lu tabrak tuh apa? Tembok. Gang kecil. Tapi untungnya nggak apa-apa. Untungnya nggak apa-apa. Tapi hebat banget ya dalam rangka persiapan karakter beli motor loh dia. Iya ada duitnya. Iya. Berarti kalau gue kasih lu peran sosialita, lu beli Ferrari ya? Agak ribet tuh ya. Repot. Duitnya banyak tuh keluarnya. Terus gimana ini lu sama siapa karakternya Shenina? Sur sama Sur gimana proses supaya kalian bisa punya chemistry yang kuat? Platonik ya itu tuh platonik banget. Itu beda lagi tuh antara platonik sama romance ya pasti ya. Jauh banget dan Regas tuh cukup clear sama itu. Enggak, ini cuma di satu momen pada saat Amin mabok, mungkin Amin ngeliat cewek joget-joget bisa ke-rouse gitu. That's it. Tapi emang udah temenan tipis gitu. Sih, tapi gue ngerasa di situ juga tipis banget. Dan emang nggak ada misleading bahwa karena di situ momen itu ya menurut gue menarik karena di momen itu kalau salah eksekusi bisa terkesan oh ternyata selama ini Amin suka sama Sur bener. Kalau eksekusinya salah. Iya, tapi gue nggak menangkap kesan itu. Iya, jadi maksudnya tetap kerasa ya itu mah namanya orang mabok aja. Orang mabok aja gitu iya. Dan apa ya? Buat gue juga nggak make sense Amin punya space itu. Kenapa? Nggak, buat gue nggak make sense tuh buat gue bikin background Amin cukup keras gitu maksudnya. Yang dia emang jadi sebenarnya ada scene di mana gue nelfon adik gue. Gue tuh ngurusin adik gue di tukang nasi goreng. Oh, nggak di plotnya difokusin ke Sur jadinya kan. Oh, udah di-take tapi nggak dipakai. Udah iya nggak dipakai. Terus jadi sebenarnya gue berangkat dengan gue harus nyari duit dan gue punya keirian sama banyak orang. Ini seumuran sama gue kok mereka semua bisa kuliah ya. Gue kok jadi tukang fotokopi. Itu background karakternya. Nyalahin dunia gitu. Jadinya pahit gitu, cukup pahit. Tapi pahit kan bukan melulu berarti enggak lu salah. Ya skeptis gitu. Skeptis kan juga based on a person berangkatnya gimana, skeptisnya jadi gimana gitu. Nah Amin tuh berangkat dari situ. Jadi dia bener-bener gimana gue cita-citaan emang lu kira pacaran nggak pakai duit? Pakai duit. Kasarnya gitu. Nggak ada space boro-boro itu. Boro-boro. Dan telepon Ade itu untuk menebalkan soal economic struggle dia. Iya, tapi turns out Regas yang lebih tahu ya dan gue percaya sama itu gitu maksudnya. Dia yang paham gitu maksudnya. Mungkin gue nggak tahu alasannya kenapa sebenarnya scene itu nggak ada, cuman ya udah dan jadinya juga begitu dan gue suka. Mungkin nggak dibutuhin juga mungkin. Buat ngegerakin plot gitu. Kadang-kadang tuh rasa ketika nulis emang rasa ketika ngedit tuh memang beda Cik. Jadi ketika nulis kalau dari pengalaman gue ya, ketika nulis kita merasa ini perlu. Tapi ketika lo udah ngedit, akumulasi dari rasa yang dibangun dari awal tuh udah cukup. Iya, nggak perlu lo lebih-lebihin lagi. Ditebel-tebelin lagi gitu. Jadi kadang-kadang memang terjadi sih hal kayak gitu. Iya. Dan gue ngerasa ya udah itu wilayahnya kalian para director gitu maksudnya, editor segala macam ya udah gue cukup terima jadi dan gue puas sama itu. Oke, ketika mulai nominasi FFI bermunculan satu persatu gitu. Nyangka dari awal nih bakalan panen nomini nih. Enggak ya? Kaget ya? Manajer gue nangis. Nangis beneran. Kita nonton rame-rame bahkan gue bikin Sanca nangis. Sanca nangis. Asli. Nama doang lu kayak ular. Iya Sanca nangis. Kita nonton rame-rame bahkan udah kayak. Nonton rame-rame maksudnya? Di kantor. Malam nominasi kan ada pengumuman nominasi. Oh, malam nominasi itu kalian nobar. Terus berharu-haru di situ. Nangis aja, kok ternyata lu gini. Iya. Oke lah ya gitu maksudnya. Tapi tetap bang maksud gue, kebetulan gue ikut teater kan 2 tahun terakhir, teater Tetas namanya. Dia nggak ngajarin acting, nggak ngajarin apa, tapi ngajarin. Tunggu, teater nggak ngajarin acting, jadi ngajarin apa? Nggak diajarin. Oh nggak diajarin. Bukannya ini acting harus begini, nggak lu lakuin. Dan teaternya kan juga kontemporer, jadi teater tubuh.
Bukan teater yang cerita-ceritanya tuh bukan tentang Romeo Juliet, itu kan naratif gitu maksudnya. Ini tuh enggak. Ini tuh tentang Arjuna, gitu-gitu. Nah jadi bener-bener gue jadi belajar jadi kayak harus diasah terus nih perasaan tuh. Harus bener-bener. Gue nggak bisa nih udah dapet prestasi gitu, stop belajar gitu, kerja doang gitu maksudnya. Ya udah gue bisa sebenarnya kan bisa panen aja. Enggak, gue harus sadar gue nggak bisa di titik itu aja gitu. Teater apa yang lo pelajarin? Lebih in detail ya maksudnya? Misalnya apa? Lebih teknisnya? Teknis yang gue dapet, ya sebenarnya sih bukan teknis, malahan banyak banget pelajaran hidup. Kayak misalnya gue proses 8 bulan, line gue line gue ada 5 line. Itu harus gue bedah selama 8 bulan. Gimana tuh dari gue ngomong misalnya, aku padamu misalnya. Dari semua kalimat kayaknya udah gue sebutin gitu, aku padamu, udah semuanya gitu, tapi tetap harus bisa dicatat dan ternyata selalu bisa. Ada. Banyak banget ternyata pilihan tuh gitu maksudnya. Nah itu sih yang bikin gue mikir kayak, apakah ini? Makanya pada saat misal gue baca skrip, terus gue udah mulai bikin karakter, insting gue bilang, ini gini nih, gue counter dulu. Itu based on fakta yang ada di skrip gak? Dan itu mereka tuh ngajarin gue supaya ngehargain scriptwriter gitu maksudnya. Ini kan gue selalu percaya film tuh kerja kolaborasi kan maksudnya. Ya scriptwriter udah bikin, jangan lu langsung, ini nggak enak, lebih nyaman yang ini. Enggak. Gue coba ngertiin, walaupun nggak selalu tembus ya. Gue coba ngertiin, mungkin yang pas ditulis dia mikirnya gimana ya. Ini ya, writernya ya. Coba berangkat dari situ deh. Soalnya kan buat gue beda karakter itu based on script. Gue tiba-tiba ngarang Yanto di umur 3 tahun dia jatuh. Terus dia jadinya bikin asal gitu. Tapi kan apa yang dibutuhin di skrip ini gitu. Jadi gue berangkatnya dari skrip kalau beda karakter gitu. Jadi nggak aneh-aneh gitu. Misalnya gue pacaran sama cewek, nggak di luar set, ntar gue tiba-tiba kerangkul dia gitu. Nggak bisa gue malahan kayak gitu. Jadi gue based on skrip. Kebutuhannya apa? Tapi lu pernah ada kebutuhan yang sampai harus misalnya contoh lo mesur misalnya, sampai lo di luar proses reading dan syuting harus pengakraban, jalan bareng, keluar ngobrol apa segala, sampai harus kayak gitu atau cukup di proses reading aja? Gue keluar tapi reading juga. Keluar tapi reading? Iya, gue jalan nih setelah reading sama Shenina, tapi kita bahas skrip. Gitu. Bukan role playing. Bukan. Karena gue tahu ada juga orang yang role playing. Iya, dan itu cara mereka dan itu nggak salah ya. Iya. Role playing. So they're living like a day with each other, tapi sebagai karakter bukan sebagai diri mereka masing-masing gitu. Gue nggak punya gue nggak sepinter itu buat ngasih tanggung jawab. Gue aja belum tahu. Maksudnya kalau pada saat gue pindah karakter gimana gitu maksudnya. Apakah ini Chico atau bukan? Itu kan sebenarnya di kepala gue doang gitu. Maksudnya yang tahu gue doang gitu. Nah, apakah menurut gue circumstances-nya udah beda gitu maksudnya. Sur sama Amin nggak mungkin ke mall, tapi kan gue jalannya ke mall. Ya gue harus ke kampus. Ya kalau emang mau beneran nongkrongnya di Senen gitu di. Iya, enggak maksud gue. Kalau misalnya emang gitu. Kalau misalnya emang mau beneran based on karakter gitu. Ya gue kayak yang tadi lu bilang gitu. Tapi kan ini enggak, gue ke mall, jalan gitu. Ya metode beda-beda. Iya, that's why gitu. Ada yang salah. Iya. Oke, gue mau balik ke yang tadi yang gue tahan lo jangan ngomong dulu soal selektif itu. Karena gue tahu banget lah rasanya. Maksudnya ketika lo dapat sebuah achievement, pasti lo akan dapat banyak tawaran, dan ketika lo banyak tawaran, lo akan dihadapkan pada situasi nggak enak nolak kan. Ya. How do you handle that? Enggak. Gue kasih tau sama lo ya, itu nggak akan pernah berakhir. Itu nggak akan pernah berakhir. Itu nggak akan, bukan, apalagi ya gue optimis lah karir lo akan semakin cemerlang gitu. Bukan karena lo tiba-tiba dapat Piala Citra terus tiba-tiba tawaran banyak and then abis itu enggak, akan begini terus. Akan begini terus. Lu siap-siap ya. Siap-siap lu. Gimana? Gue sama Sanca kebetulan sama manajer gue gitu udah benar-benar target per 6 bulan. Gue mau nyari apa sih di 6 bulan ini? Apakah gue mau nyari sesuatu? Guanya punya drive apa nih? Sesimpel dapur ada yang mau gue beli gak? Oke, berarti nyari duit di 6 bulan ini. Oke, lu pengen apa kok? 6 bulan ke depan. Oke mas, saya kayaknya pengen film yang serius. Nggak tahu deh bagus apa enggak. Soalnya gue nggak bisa nilai bagus apa enggak. Itu terserah deh manajer gue mau nilainya gimana. Tapi gue pengen film-film yang... Misalnya gue pengen drama keluarga. Kayak kemarin 6 bulan mas cari drama keluarga yuk.
Dapat. Udah itu oke, mau nyari apa lagi? Udah belum tayang. Belum tayang. Nah kayak gitu-gitu mungkin. Nah tapi maksud gue pengen tahu dulu sih. Lu handle-nya gimana? Boleh dong. Boleh dong udah balik. Gimana kok? Coba. Yang pasti jangan menghindar. Menghindar karena nggak akan bisa. Awalnya gue menghindar meaning kalau di WhatsApp gue nggak balas. Karena udah bingung mau ngomong apa gitu loh. Di telepon gue nggak angkat. Yeah. Lo tau apa yang terjadi kalau lo lakukan itu? Pas ketemu. Gimana ini? Gue paham. Gue pernah banget tuh. WhatsApp. Gue bingung karena gue segan. Justru karena saking... Gini. Semakin lo respect sama orang ya. Semakin susah lo nolaknya. Gak enak jadi. Iya kan? Gue pernah tuh. Saking gue respectnya. Gimana nolak. Gue gak pengen projectnya. Tapi gue gak enak. Akhirnya gue diem. Gak gue balas. Terus gak lama kemudian ada acara ketemu. Iya. Gimana lo handle itu? Nggak maksud gue? Ya akhirnya gue belajar bahwa lo nggak bisa ngindarin. Yeah. You have to face it. It's a very effective truth bahwa klasik bahwa the truth will set you free itu benar. Benar gitu. Ya akhirnya gue belajar ngomong jujur. Yeah. Sorry, gue mau fokus di misalnya ditawarin ngedirect sesuatu misalnya gitu. Yeah. Gue akan bilang sorry gue masih punya banyak ide gue sendiri yang pengen gue tulis dan gue direct yang belum kesampaian. Kalau lu ngomong jujur dan apa adanya, harusnya orang juga bisa ngerti gitu. Agree. Dan orang-orang yang nggak mau ngerti ya udah, berarti memang shouldn't be in your life aja buat gue sih gitu aja. Gak bisa dikontrol juga kan? Iya nggak bisa kontrol kalau nggak mau dicap sombong kayak mau dicap star syndrome kayak gue udah nggak peduli sih kalau sekarang. Awal-awal tuh stres gue awal-awal 2015 2016 jadi ada yang pengen dijagain gitu. Iya kayak karena gue maksudnya gue kan berangkat dari stand up ya. Dari 2011 gue stand up tuh gue sama teman-teman selalu kayak kita tuh nggak boleh besar kepala, nggak harus tetap ya stay grounded gitu-gitu. Makanya ketika film gua berhasil bikin orang memperhatikan tuh Parno dibilang sombong, Ernest sekarang belagu ya. Parno gitu. Nah keparnoan itu yang bikin gue jadi kerepotan ketika menghadapi berbagai tawaran-tawaran itu. Kan kalau gue tolak ntar gue, gitu sekarang, Ernest sekarang begitu gitu kayak. Tapi ya akhirnya berproses ya, akhirnya emang nggak bisa. Kalau orang mau ngomong gitu lu bukan nggak bisa kontrol. Ya lu jujur aja. Emang nolak tuh nggak enak, apalagi lu sungkan, apalagi lu respect sama orangnya terus dapat diajak kerja sama terus lu nggak ngerasa serak karena projectnya atau karena whatever reason ya jujur aja sih menurut. Ya. Saya dapat jawaban dari Ko Ernest, jadinya itu jawaban saya. Nggak, tapi beneran, gue udah pernah nolak dari FF ini. Terus dari semenjak FF ya. Sama kok, beneran. Apa yang lu? Yang mana nih? Kan gue ngomong banyak. Yang mana nih? Tentang kayak gue nggak mau dilihat jadinya karena udah FF jadi iya. Tapi nggak bisa emang tetap maksudnya pokoknya gue pernah dibombardir dengan kata-kata ya lu kan udah menang masa lu nggak bisa nggak konteksnya nggak ngerti kok kan lu udah menang kok nggak bisa tuh maksudnya gue ngerasa nggak sanggup sama karakter ini. Lu merasa masa sih? Iya. Itu alasan lu doang apa lu bener-bener ngerasa? Lu bener-bener ngerasa? Nggak bisa. Gue ngerasa dalam waktu segitu nggak bisa. Waktunya mepet. Waktunya mepet banget gitu maksudnya. Sementara banyak banget. Kalau itu make sense. Banyak banget. Bebannya gitu. Berat, lot of work to be done, tapi lu nggak punya waktu. Iya, tapi salahnya gue adalah, gue udah proses reading nih. Dan gue bener-bener overthinking, nggak bisa nih gue nih kayaknya. Gue nggak pede sama apa yang... Lu mundur di tengah-tengah reading. Di tengah-tengah gitu. Dan itu salah gue pure. Iya. Tapi daripada gue jalanin, terus nggak bisa, terus guanya jadi nggak... Masa director cuma mikirin gue doang? Iya. Sementara banyak gitu yang harus dipikirin gitu. Nggak mau gue, udah gue cabut. Itu berat sih. Gue ngebayangin kalau gue jadi sutradara atau produser tiba-tiba pemain gue mundur di tengah-tengah reading pasti... Wah parah, iya makanya. Pasti akan jadi problem sih. Iya, tapi untungnya mereka semua ngerti, baiknya itu maksudnya. Dan gue juga nggak mau jadi, soalnya gue tahu kalau gue hilang tiba-tiba jadi pengecut. Ya bukan gue juga nggak enak gitu maksudnya. Ya udah ayo, gue omongin, ini gue nggak bisa begini, gue minta maaf. Ayo apa yang bisa gue lakuin kasar gitu. Ya, tapi gue mau bahas ini agak detail, nggak usah sebut nama atau apapun. Tapi gue pengen bahas agak detail karena ini menurut gue study case yang sangat menarik gitu buat teman-teman yang terlibat produksi film. Ketika itu lu udah kontrak belum?
Belum kontrak, tapi udah mulai masuk proses reading. Tapi lu sadar bahwa kalau lu mundur lu akan bikin mereka puyeng karena mereka harus casting lagi, mereka harus nyari lagi. Banget. Sadar banget gue dengan itu gitu. Dengan manajer gue yang dia udah cukup lama kan di industri sini. Iya. Bener-bener bukan yang satu hari gue decide. Ini tuh dari awal yakin. Kapan lu mulai merasa kayaknya gue nggak sanggup deh itu? Dari awal. Kenapa diterima proyek? Enggak, dari awal tuh direkturnya approach gua. Terus dia bilang kayak coba dulu aja. Sebenarnya dari awal lu udah ada keraguan. Udah, dan gua omongin keraguan itu dari awal. Gua bisa ya itu beda sih. Bukannya lu dari awal hayu pas tengah-tengah reading. Nggak bisa. Kayaknya gua nggak bisa deh nih. Oke, itu akan beda banget. Oh, ini dari awal lu emang udah punya keraguan. Tapi ayo kalau mau coba deh. Oke. Kalau mau coba ayo gua coba. Ketika menjalani lu merasa keraguan lu tepat. Makin gede dan benar. Iya. Oke. Dan ternyata ya nggak bisa. Nah balik lagi gua balikin ke yang awal. Maksud gua, oh iya benar ternyata. Gue setuju sama lu kok. Emang paling jujur. Jujur tuh komunikasi paling enak. Iya. Kalau udah ngomongin ini gitu maksudnya. Iya. Ya kalau mau politik ya biarin manajer gua aja gitu. Iya. Good cop, bad cop. Iya, jadi ya karena dia bukan gua. Tadi lu cerita beberapa kali soal kecintaan lo sama acting dan bagaimana Piala Citra membuat lo merasa oke, I'm doing the right thing. Gue happy karena Piala Citra ini memberikan clue, memberikan clue bahwa karir yang lo pilih sudah benar. Tapi lo katanya pengen bikin PH, pengen ngeproduce. Gimana itu ceritanya? Ya pengen, ya kasarnya kita kan pengen sustain di sini dan gue pengen punya pilihan. Oke, gimana tuh maksudnya? Karena gini, gue interrupt sedikit. Gue tanya Prilly, kenapa Pril lo harus bikin PH waktu kukira KKR ya? Waktu kita ngomong kukira kau rumah, gue tanya kan, Pril lo tuh udah main, lo tuh udah nggak kekurangan kegiatan. Ngapain lo bikin PH? Jawaban dia apa? Kalau gue bukan produser, gue nggak akan dapat peran-peran seperti ini. Itu buat gue kayak, iya juga ya. Iya juga ya. Siapa yang akan mempercayakan peran seperti kukira kau rumah ke Prilly? Gak akan Prilly yang dapat. Dia bikin kesempatan dia sendiri. Dia bikin kesempatan dia sendiri. Di situ gue yang Oke, tadi makanya begitu lu bilang lu punya banyak pilihan, gue jadi inget ceritanya Prilly gitu. Cuman pilihannya mungkin ini lebih cetek. Lebih cetek. Simpel, lebih pilihan finansial mungkin. Itu benar. Berbahaya sekali ini. Enggak, tapi gue pengen punya PH soalnya gini, mungkin bukan ke peran guanya doang gitu. Gue di satu produksi kita produksi cukup gede. Jerome gue gak tau mention ini apa enggak, tapi ini produksi gue bareng sama Jerome. Intinya. Enggak, dia gak cerita. Iya, tapi gue gak bakal nyebut judul atau apapun ya. Nggak usah sebut. Intinya, itu yang tadi gue dapat 33 scene sehari. Terus gue dapat, jadi gini, gue keadaannya lagi outdoor dan cukup draining semua scene-nya. Capek. Gue sebagai pemain, bisa tuh Gojek. Gampang banget Bang Gojek. GoFood. Okay. Soalnya makanannya cuma dikasih buncis. Gua ada fotonya di grup. Buncis 5 biji, daging kecil banget, nasi. Itu kan krusial ya yang namanya makanan gitu maksudnya. Kenapa sih produksi kayak begini? Gue nanya ke Askam pada saat itu. Bang, kok nanya ke Askam bukan ke PU? Nanya. Bang, lu gimana makanan begini? Oh, ngebandingin. Pengen tahu. Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah, kasih aja. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan gue dapet duit ntar. Mentalnya lebih tertempa ya. Iya, tapi maksud gua bukan masalah merekanya. Kalau misalnya kita bisa ngasih yang better buat gua nggak ngomongin budget gede kok. Gua ngomongin makanan yang proper gitu maksudnya. Makanan, jam kerja gitu maksudnya. Kenapa enggak gitu. Nah, berangkat dari situ, gua nggak bisa nih cuman komplain doang. Ya udah bikin PH kali ya. Iya. Kasarnya gitu. Be the difference you wanna see in the world. Iya. Udah sesimpel itu doang kok. Gua nggak ngomongin gua pengen ngerubah yang udah ada kok. Gue ngomongin orang suatu saat misalnya emang kejadian gue bikin PH, maksudnya bukan kejadian, maksudnya emang udah gue produksi gitu. Yang kerja sama gue tuh pulang kenyang, tidur, istirahat. Enggak, aduh gue kurang tidur nih, stres, di rumah jadi makin ngaco gitu. Sesimpel itu doang kok sebenarnya. Spiritnya sama kok, gue juga bikin imaginary kayak gue gak mau terlalu muluk-muluk kayak, wah pokoknya nanti di produksi gue semua pulang cepet. Enggak, cuman maksudnya kita bisa nggak sih bikin perubahan lah kecil-kecil gitu? Pelan-pelan bikin perubahan gitu. Harus. Harus sih menurut gue. Jadi ya semoga itu bisa
kita lakukan bersama-sama. Amin, iya bareng-bareng lah. Good luck for everything. Thank you so much for your amazing stories. Kirain cuma bakal ketawa-ketawa doang, ternyata serius banget ya bro. Parah nih, gue juga gak ngerti. Gue kira bukan lawak. Gue tuh berharap hari ini cuma ketawa-ketawa doang dia. Ternyata obrolannya serius banget. Thank you banget teman-teman yang udah nyimak. Semoga obrolan hari ini memberikan banyak manfaat ya. Amin. Thank you so much. Amin. Thank you Ciko. Once again. Makasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton In Frame, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.